Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryati dengan NIM 25862303611 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah kasus yang berjudul Aulia, siswi MTS Sumari, Kecamatan Singgi menjadi korban bullying. Saya memilih kasus ini karena bullying masih sering terjadi di lingkungan pendidikan dan dapat memberikan dampak yang sangat serius terhadap perkembangan psikologis peserta didik. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya peran guru, orang tua, dan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kasus ini berasal dari pemberitaan mengenai seorang siswi MTS Sumari bernama Aulia yang menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Kronologi kejadian bermula ketika guru menanyakan siapa siswa yang tidak masuk sekolah pada hari tersebut. Aulia hanya menjawab pertanyaan guru dengan jujur. Namun beberapa temannya menganggap bahwa Aulia telah menyudutkan mereka kepada guru. Akibat kesalahpahaman tersebut, Aulia mengalami tindakan perundungan berupa dijambak, diseret, dipaksa memberikan uang, dan bahkan hampir dilucuti pakaiannya oleh pelaku. Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah korban, yaitu Aulia, para pelaku bullying yang merupakan teman sekolahnya, pihak sekolah, guru, dan orang tua. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah terjadinya bullying fisik, verbal, dan psikologis yang dipicu oleh kesalahpahaman serta rendahnya kesadaran siswa tentang perilaku saling menghargai. Dampak yang ditimbulkan antara lain rasa takut, trauma, menurunnya kepercayaan diri, gangguan konsentrasi belajar, serta terciptanya lingkungan sekolah yang tidak aman bagi peserta didik. Berdasarkan teori psikologi pendidikan, yang pertama itu ada teori belajar sosial Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, perilaku manusia dipelajari melalui proses observasi dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Dalam kasus ini, perilaku bullying kemungkinan dipelajari oleh pelaku dari lingkungan sekitar, baik dari teman sebaya, media sosial, maupun lingkungan masyarakat yang memperlihatkan perilaku agresif. Pelaku menganggap tindakan kekerasan sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik. Jika perilaku tersebut tidak mendapat sanksi yang tegas, maka pelaku akan merasa tindakannya benar dan cenderung mengulanginya. Dari sudut pandang teori Bandura, lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku peserta didik. Yang kedua itu ada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan akan penghargaan. Dalam kasus ini, kebutuhan rasa aman Aulia tidak terpenuhi karena ia mengalami ancaman dan kekerasan dari teman-temannya. Selain itu, kebutuhan akan penghargaan juga terganggu karena ia dipermalukan dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Ketika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, peserta didik akan mengalami kesulitan untuk berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun sosial. Faktor-faktor psikologis yang memengaruhi kasus rendahnya kemampuan mengendalikan emosi pada pelaku. Kurangnya empati terhadap perasaan orang lain. Pengaruh negatif dari kelompok teman sebaya. Kurangnya pengawasan dan pembinaan karakter. Penyebab terjadinya masalah tersebut yaitu yang pertama, kesalahpahaman terhadap tindakan Aulia yang hanya menjawab pertanyaan guru. Adanya budaya intimidasi di antara siswa, kurangnya pendidikan karakter dan anti-bullying, dan lemahnya kontrol sosial dalam lingkungan sekolah. Dampak terhadap perkembangan peserta didik bagi korban itu mengalami trauma psikologis, menurunnya kepercayaan diri, ketakutan datang ke sekolah, prestasi belajar dapat menurun. Bagi pelaku, terbentuknya perilaku agresif, kurangnya kemampuan berempati,
berpotensi melakukan tindakan serupa di masa depan. Solusi yang dapat dilakukan oleh guru yaitu memberikan pendampingan kepada korban, menindak tegas pelaku sesuai aturan sekolah, melaksanakan pendidikan karakter dan anti-bullying, menciptakan suasana kelas yang aman dan inklusif. Sedangkan solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu memberikan dukungan emosional kepada anak, mengajarkan nilai empati dan menghargai orang lain, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Solusi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah yaitu membentuk kebijakan anti-bullying, menyediakan layanan konseling, mengadakan sosialisasi mengenai dampak bullying, meningkatkan pengawasan terhadap interaksi siswa, strategi berdasarkan psikologi pendidikan, penguatan perilaku positif melalui penghargaan, pembelajaran sosial emosional untuk meningkatkan empati, konseling individu maupun kelompok, dan kolaborasi antara guru, orang tua, dan sekolah. Dari kasus ini, saya belajar bahwa bullying bukan sekedar kenakalan biasa, tetapi masalah serius yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis peserta didik. Sebagai calon pendidik, saya akan berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman, menghargai setiap peserta didik, serta cepat menangani setiap indikasi bullying yang terjadi di sekolah. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pemahaman psikologi pendidikan sangat penting karena membantu guru memahami perilaku siswa, mengenali masalah sejak dini, dan memberikan penanganan yang tepat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kasus bullying yang dialami Aulia terjadi karena kesalahpahaman, kurangnya empati, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Melalui teori belajar sosial Albert Bandura dan hierarki kebutuhan Abraham Maslow, dapat dipahami bahwa lingkungan dan kebutuhan psikologi peserta didik dapat sangat berpengaruh terhadap perilaku maupun perkembangan mereka. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah untuk mencegah serta menangani bullying secara efektif agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan klarifikasi permintaan maaf terhadap teman kami Aulia atas tindakan kami yang telah menyakiti Aulia. Kami mengakui perbuatan kami adalah salah dan tidak bisa kami lakukan. Kami benar-benar menyesal dan minta maaf kepada kami Aulia. Berbagai sekolah yang merasa kecewa karena perbuatan kami video sudah terlihat dan kami kami akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi kepada siapapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Meilani ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas postingan kami di Instagram yang telah menimbulkan keresahan masyarakat Buna, terkhususnya masyarakat Tampo, dan apabila kami mengulangi lagi, maka siap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.